Kita masuk di pembahasan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Ini kata fadlul ilm, keutamaan ilmu, tambahan dari saya ya, untuk memudahkan pembahasan. Dari bait yang ke-7 hingga bait yang ke-60, penulis rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu. Berbagai keutamaan ilmu. Iya. Keutamaan ilmu itu lautan yang sangat luas. Ya, sulit untuk dihitung banyaknya dan keutamaan dari ilmu tersebut. Yang jelas di sini para ulama memberikan gambaran-gambaran yang mendekatkan sesuai dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan dari ilmu. Kata beliau di dalam bait syair yang ke-7, wa ba'du may yuridillahu al-'azimu bihi khairan yufaqqihuhu fi dinihil qiyami. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, kemudian daripada itu. Wa ba'du ini sama dengan kata amma ba'du. Bahkan wa ba'du itu ringkasan dari apa? Amma ba'du. Amma ba'du itu adalah uslub dalam bahasa Arab yang dipakai untuk berpindah dari sebuah pembicaraan ke pembicaraan berikutnya, ke pembicaraan setelahnya. Jadi pendahuluan, baru dia mau masuk, dipakailah kalimat amma ba'du untuk masuk. Ya, sebagian ulama dia mengatakan bahwa ini al-faslul khitab, pembicaraan pemutus. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'du. Kemudian daripada itu. May yuridillahu al-'azimu bihi, siapa yang Allah yang Maha Agung menghendaki padanya. Man, siapa, yurid, yang menghendaki atau dikehendaki, Allahul Azim, oleh Allah yang Maha Agung, bihi, pada orang itu, khairan, dikehendaki oleh Allah padanya, khairan, kebaikan, yufaqqihuhu fi dinihil qiyami, maka dia akan dibuat faqih, dibuat paham, fi dinihil qiyami, pada agamanya, pada agama Allah yang lurus. Iya. Baik. Ini ucapan penulis di sini iktibas dari hadits. Beliau ambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." May yuridillahu bihi khairan apa? Yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih di dalam agama. Kalau haditsnya yufaqqihhu hanya disukun, tapi kenapa di mandhumah di sini di dhammah? Ya kalau dari sisi kaidah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, hanya itu harusnya disukun, yufaqqihhu. Tapi di dhammah di sini karena darurat syair namanya. Darurat apa? Syair. So kalau dia disukun, itu akan timpang qafiyahnya. Ya harusnya kan khairan yufaq itu mustaf'ilun. Ya. Faqihi, kalau dikatakan kihu jadi wazannya fi'lun, dan itu tidak benar, tidak ada di wazan bahrul basit dengan wazan apa? Fi'lun. Yang ada cuma fa'ilun atau fa'ilun. Ya. Maka ainnya yang sukun dirubah menjadi berharokat. Menjadilah yufaqqihuhu. Supaya apa? Supaya seimbang qafiyahnya. Yufaqqihuhu, hu-nya itu panjang sebenarnya ya, ada waw-nya di situ, cuma tidak tertulis, tidak kelihatan. Yufaqqihuhu fi dinihil qiyami. Ya. Al-fiqh secara bahasa adalah al-faham. Al-fiqh secara bahasa adalah apa? Al-faham, pemahaman. Jadi kalau tanya apa artinya fikih, maka jawabannya fikih adalah apa? Pemahaman.
Fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Kenapa kaum itu mereka hampir saja tidak faqih terhadap pembicaraan. Maksudnya tidak paham apa yang diucapkan. Iya. Hanya saja Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kata fikih dalam bahasa Arabnya itu bisa 3 bacaan. Bisa dibaca faqiha, bisa dibaca faqaha, bisa dibaca faquha. Untuk fi'il madhinya ya, bisa dibaca faqiha. Faqiha kata beliau artinya idza fahima, kalau dia paham. Kalau faqaha artinya idza sabaqa ghairahu ilal fahmi, kalau dia mendahului orang lain di dalam memahami. Iya. Mendahului orang lain di dalam memahami. Kalau faquha idza sara al-fiqh lahu sajiyah, apabila fikih itu adalah tabiatnya dan bawaannya. Jadi 3 tingkatan. Kalau faqiha paham. Kalau faqaha ini lebih lagi karena dia dahului orang lain dalam memahami. Kalau faquha ini dia lebih paham lagi. Karena fikih itu adalah pembawaan dia, tabiat dia. Baik. Jadi kembali kepada akar kata al-fiqh secara bahasa dari kata al-faham, pemahaman. Iya. Jadi ini hadits yang agung. Terdapat di sini satu pembahasan. Saya ingatkan satu poin pembahasan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam agama. Dari keutamaan ilmu, iya. Siapa yang dibuat paham ilmu, maka itu artinya Allah menghendaki padanya apa? Menghendaki padanya kebaikan. Iya. Ini perhatikan ya kata di dalam hadits. Ada beberapa kata yang perlu kita detailkan. May yuridillahu, man, siapa? Siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, terkenal maupun tidak terkenal, pemimpin maupun yang dipimpin. Itu tidak ada yang membedakannya dalam ilmu. Semuanya meraih keutamaan sesuai dengan kadar dia apa? Mendapatkan dari ilmu. Ilmu yang mengangkatnya. Bukan dia yang mengangkat ilmu. Iya. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan. Ya, kebaikan untuk orang yang belajar itu luas. Diglobalkan di sini. Tidak disebut kebaikan di dunia atau di akhirat. Sebab kebaikannya mencakup apa? Dunia dan di akhirat. Mencakup segala kebaikan yang dia perlukan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada negerinya. Apa saja. Maka kalau Allah hendaki padanya kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah buat dia faqih di dalam agama. Dibuat dia paham dalam agama. Iya, agama maksudnya seluruh agama. Apakah yang merupakan pokok-pokok agama yang wajib dipelajari atau merupakan cabang-cabang dari apa? Pembahasan agama. Semuanya dipelajari. Apakah itu termasuk akidah, apakah itu termasuk fikih maupun yang lainnya. Iya. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki padanya kebaikan akan dibuat dia faqih di dalam agamanya. Dibuat dia faqih di dalam agama. Baik. Kata para ulama, ya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadha yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Ini hadits menunjukkan bahwa siapa yang dibuat oleh Allah tidak paham dalam agamanya, berarti Allah tidak kehendaki padanya apa? Kebaikan. Iya. Jadi sebagaimana dia, kalau dia paham Allah kehendaki padanya kebaikan, berarti kalau dia tidak paham, berarti Allah tidak kehendaki padanya apa? Kebaikan. Nah, jadi ini terdapat penjelasan dari keutamaan ilmu. Bagaimana besarnya nilai dari ilmu tersebut. Baik. Maka ini hadits anjuran
yang sangat besar agar seseorang itu berupaya untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Segala kebaikan itu berada pada belajar dan menuntut ilmu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mempelajari dan apa? Mengajarkan. Itu yang terbaik di antara kalian sudah. Ya, kalau dia tidak belajar, berarti dia mengajarkan. Orang yang belajar, apakah di tahapan dia serius, menulis, menghafal, atau orang yang belajar di tahapan dia mendengar, menyimak, ya, atau dia cinta dengan ilmu. Ini semuanya di atas kebaikan ya. Kalau tidak dia mengajar, maka itu dua saja yang paling baik. Ya, berarti kalau golongan yang ketiga, dia tidak belajar, tidak pula mengajar, tidak ada kaitannya dengan ilmu, maka ini akan dijauhkan dari apa? Dari kebaikan. Sebelumnya dikatakan yufaqihuhu fi dinihil qiyami. Dia akan difakihkan, dipahami pada agama Allah yang lurus. Agama yang qiyam. Qayyim ya. Ya, agama yang lurus maksudnya lurus tidak ada bengkoknya. Lurus tidak ada bengkoknya. Sebab itu sifat dari agama. Sebagaimana firman Allah, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa." Sungguhnya saya telah diberi hidayah oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu dinan qiyama, agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim yang tegar di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Baik, di halaman 7, bait syair yang ke-8. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa hatta rabbi wa haddal mu'minina ala tafaqquhid dini ma'in dari qaumihimi. Iya. Kata beliau, wa hatta rabbi, dan Rabbku menganjurkan, wa haddal mu'minina, dan memberi semangat kepada kaum mukminin ala tafaqquhid din, untuk tafaqquh di dalam agama, ma'in dari qaumihimi, bersama mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Iya, saya poinkan di sini satu pembahasan. Al-hath ala tafaqquhi fid din, motivasi untuk mempelajari agama. Dan ini pembahasan penulis rahimahullahu ta'ala. Ini beliau petik dari sebuah ayat di surah At-Taubah ayat 122. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Dan tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya pergi. Apa artinya semuanya pergi? Ada dua penafsiran, kita akan jelaskan nanti. Tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya pergi. Falaula nafara min kulli firqah, andai kata dari setiap kelompok itu yang pergi, minhum ta'ifah, di antara mereka ada satu kelompok, liyatafaqahu fid din, supaya mereka tafaqquh dalam agama, mempelajari agama. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya. La'allahum yahdarun, supaya kaumnya berhati-hati. Supaya kaumnya berhati-hati. Nah, sini ayat ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kadang sebagian ayat seperti itu ya, saya jelaskan supaya kita renungi sisi keutamaan ilmu di pembahasan ayat. Itu yang pokok ya. Ini pembahasan penulis luar biasa. Penjelasan sisi keutamaan apa? Keutamaan ilmu.
Iya. Supaya ilmu agama itu menjadi agung di dalam jiwa. Menjadi besar di dalam hati. Dan selalu melekat di dalam dada. Kalau ilmu agama ini sudah punya tempat di dalam hati, sudah bercahaya terang di dalam diri, maka itu modal yang paling besar untuk seorang hamba. Itu modal yang paling besar. Karena itu memang kita sengaja memilih buku ini sebagai awal pembahasan, karena kita perlu selalu menghidupkan hati kita untuk mengagungkan ilmu dan membesarkannya. Kalau pengagungan dan pembesaran terhadap ilmu ada, maka akan baik segala perkara. Akan baik segala perkara. Kalau dia mengagungkan ilmu, pasti bagus semangatnya dalam menuntut ilmu. Kalau dia mengagungkan ilmu, pasti dia akan lebih giat lagi untuk belajar. Ya, sampai ada nanti ucapan penulis, andai kata mereka mengetahui qadra al-ilm, kadar dari ilmu itu, lam yanami, dia tidak akan tidur. Iya. Dan apabila dia mengerti dari kadar ilmu, dia akan selalu menjaganya. Berbaik sangka terhadapnya. Cinta untuk mendengarkannya. Cinta tolong menolong di dalamnya. Mengajarkannya, bahu-membahu di dalam menyampaikannya kepada manusia. Ini semuanya perlu satu sumber besar. Namanya ta'zimul ilm. Pengagungan terhadap ilmu. Nah, kalau ta'zimul ilm ini, pengagungan terhadap ilmu ini ada dan dimiliki oleh seorang hamba, itu modal besar. Iya. Baik, karena itu dari pembahasan-pembahasan penulis saya akan tekankan dari makna bagaimana kita mengagungkan ilmu itu. Iya. Jadi ayat dikatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas kaum mukminin itu semuanya berangkat pergi. Berangkat pergi apa ini? Penafsiran yang pertama, berangkat pergi untuk tafaqquh dan ta'allum. Berangkat pergi untuk tafaqquh dalam agama dan apa? Belajar. Jadi kalau dibangun di atas makna ayat ini, jadi tidaklah pantas seluruh kaum mukmin itu mereka berangkat pergi semuanya untuk belajar dan tafaqquh. Andai kata yang pergi belajar di antara mereka itu ada satu kelompok, mereka tafaqquh. Yang pergi ini mereka tafaqquh dalam agama, kemudian mereka kembali memperingatkan kaumnya. Ya. Apabila mereka kembali dan supaya mereka mengambil peringatan. Nah, jadi ini maknanya ya. Maknanya. Jadi mereka yang tafaqquh ini, yang belajar ini dia pergi. Begitu dia pergi, dia kembali kemudian apa? Memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, dan ini ayat dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i dan lainnya bahwa di dalam ayat ini terdapat berita dari satu orang itu adalah hujjah. Karena Ta'ifah itu satu kelompok itu bisa satu orang. Ya, kalau dari kaumnya ada satu orang yang pergi, itu sudah disebut apa? Ta'ifah. Baik. Jadi ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan penafsiran yang kedua ini lebih populer. Sebab ini adalah pendapat mayoritas ulama. Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, tidaklah pantas kaum mukminin untuk berangkat semuanya, maksudnya berangkat untuk jihad. Berangkat untuk apa? Jihad. Ya kalau misalnya umat ada kewajiban untuk berjihad, maka tidak semuanya pergi berjihad. Harus ada satu kelompok yang mereka tetap apa? Tinggal untuk tafaqquh, belajar. Tinggal tafaqquh, belajar. Sehingga kalau mereka yang pergi jihad ini pulang, maka yang belajar ini memperingatkan kepada apa? Kepada mereka. Nah, ini makna dari ayat. Jadi mereka yang tinggal ini, yang tidak berangkat ini
Mereka lah yang belajar, nanti kalau kaumnya pulang mereka yang mengajarkan kepada kaumnya yang halal, yang haram, dan mereka terangkan perkara-perkara agama. Jelas ya? Yang jelas di atas dua penafsiran, mau ditafsirkan pertama, kedua nggak ada masalah. Semuanya menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan ilmu dan mempelajari ilmu. Di mana tidak boleh di tengah umat ini kosong dari orang-orang yang mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Iya. Sebab kalau umat ini, tengah umat ini kosong dari orang yang mempelajari ilmu, atau jumlah orang yang memperingatkan kepada kebaikan itu sedikit, maka disinilah letak datangnya kejelekan yang menimpa umat. Maka ini selalu dijaga di dalam agama. Dan ada di dalam perkara itu terkait dengan urusan kaum muslimin, dikerahkan seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Ya, tetap ada yang tersisa, dibagi-bagi. Ya, sampai jihad pun, ketika ada jihad di masa Nabi, nah semuanya pergi berjihad. Ada yang tetap belajar, ada yang kadang dia sehat kuat, tapi ditetapkan dia di Madinah untuk menjaga kaum muslimin yang lainnya. Ya, dan itu selalu seperti itu di dalam pengaturan. Dilihat apa yang termaslahat bagi umat. Maka ketika umat ini diperintah, ada satu kelompok di antara mereka yang selalu tafaqquh dalam agama, belajar, maka ini penting, menunjukkan pentingnya apa? Pentingnya untuk tafaqquh dalam agama, mempelajari agama dan mengajarkannya. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa mempelajari agama, mengajarkannya itu lebih afdal daripada jihad. Dan ini akan datang nanti pembahasannya. Salah satu dari keutamaan ilmu. Iya. Dan perhatikan di akhir ayat, la'allahum yahdarun, supaya mereka berhati-hati. Ya, harus dari faedah adanya ilmu agama di tengah manusia, ada yang memberi peringatan, ada yang menasihati, ada yang mengarahkan, supaya tidak semua mereka itu lalai. Ya, gampang dipermainkan oleh musuh, diserang. Tapi ada yang memperingatkan mereka, menjaga mereka di atas kebaikan. Nah, disinilah letak besarnya peranan para penuntut ilmu. Dan besarnya, pentingnya kedudukan orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Baik, selesai bait syair yang keberapa? Yang ke-8. Kemudian bait syair yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Ini berkaitannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wamtanna rabbi ala kullil ibadi wa kullil rusli bil ilmi fadhkur akbaran ni'ami yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyyika ani surat al-qalami kadhaka fi addihil ala. Baik, kadhaka fi iddatil ala'i qaddamahu dhikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Kata beliau rahimahullah, wamtanna rabbi, dan Rabbku mengingatkan minnahnya, mengingatkan pemberiannya, anugerahnya, ala kullil ibad, kepada seluruh hamba, wa kullir rusli, dan kepada seluruh rasul. Allah ingatkan anugerahnya bil ilmi, berupa ilmu, diingatkan anugerah ilmu. Karena itu kata penulis, fadhkur akbaran ni'ami, karena itu ingatlah nikmat yang paling besar. Iya. Di sini poinnya beliau ingin menjelaskan bahwa ilmu itu adalah apa? Nikmat terbesar. Kemudian di bait syair yang ke-10 kata beliau, yakfika fi dzaka ula, itu wawunya dibaca ya, disukun. Ya, kadang wawu tidak dibaca, kadang dibaca, tapi di sini harus dibaca supaya seimbang qafiyahnya, seimbang timbangannya. Yakfika fi dzaka ula suratin nazalat, cukuplah untukmu di dalam besarnya nikmat ilmu ini tentang awal surat yang turun ala nabiyika, awal surat yang turun kepada nabimu. Surah apa itu? Kata beliau, ani, yang saya maksud adalah surah Al-Qalam. Maksudnya surah Al-Qalam yang mana? Surah Al-Alaq atau surah Nun wal Qalami?
Maksudnya surah Al-Alaq. Sebab surah Al-Alaq itu salah satu namanya disebut juga dengan surah apa? Surah Al-Qalam. Iya. Baik. Walaupun yang populer yang disebut dengan surah Al-Qalam, surah apa? Nun wal Qalami. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa awal surah yang turun itu dua. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, dan surah Nun wal Qalami. Disebutkan oleh Ibnu Jarir ya, tapi ada kelemahan dalam sanadnya. Ya. Yang jelas dari makna terkait dengan masalah kedudukan dua surah ini semuanya menunjukkan pentingnya ilmu. Menunjukkan pentingnya apa? Ilmu. Jadi awal surah yang turun, surah Al-Alaq, itu terdapat penjelasan tentang pentingnya ilmu. Berarti dia adalah nikmat yang terbesar. Ya. Berikutnya, kadaka fi iddatil ala'i qaddamahu dzikran. Demikian pula di dalam menghitung nikmat-nikmat. Allah sebutkan nikmat ilmu itu paling di depan penyebutannya. Iya. Ini maksudnya di surah Ar-Rahman. Fi iddatil ala, ada sebuah surah yang di dalamnya dihitung-hitung nikmat Allah. Surah apa itu? Surah Ar-Rahman. Berulang kali ya dalam surah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau saya nggak salah 31 kali berulang di dalam surah. Artinya nikmat-nikmat Rabb engkau yang mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam surah Ar-Rahman, nikmat yang paling pertama yang disebutkan di surah ini adalah apa? Allamal Quran. Ar-Rahman, setelah itu Allamal Quran. Khalaqal insan, allamahu al-bayan. Jadi semuanya nikmat tentang ilmu. Baik. Wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikian pula dikedepankan penyebutannya di surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am adalah surah apa? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang ke-16 dalam Al-Quran. Jadi itu surah An-Nahl, nama lainnya adalah surah apa? Surah An-Ni'am. Kenapa dikatakan surah An-Ni'am? Karena di dalam surah ini diuraikan tentang nikmat-nikmat Allah. Pembahasan tentang nikmat banyak ditekankan. Di dalam surah ini firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Di dalam surah ini pula firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi dia menjelaskan tentang nikmat-nikmat surah ini. Apa nikmat yang paling pertama yang disebut di dalam surah? Iya. Dikatakan di awal surah, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegerakannya. Maha tinggi dan maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan para malaikat membawa ruh dari perintahnya. Ruh maksudnya wahyu. Ya. Inilah ilmu yang bermanfaat, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini awal nikmat yang disebutkan di dalam surah ini. Walaupun di dalam surah ini banyak ya penyebutan tentang nikmat. Disebutkan diutusnya para nabi dan para rasul dengan tauhid, itu juga awal nikmat disebut. Dan di dalam surah ini ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah.
la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Karena itu disebut sebagai surah An-Ni'am. Perhatikan bagaimana nikmat ilmu itu. Iya. Bagaimana nikmat ilmu tersebut.